Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba melakukan praktek ya, pencatatan dalam sebuah kasus transaksi yang kalau kita lihat ini tempat praktek jasa ya, jasa layanan jasa dokter ya, penyakit jantung ya. Kita simulasikan asumsi dasarnya, persamaan dasar akuntansi itu sebagai pengantar ya. Jadi kan aktiva sama dengan pasiva ya, atau aktiva itu adalah aset ya, dan pasiva itu adalah hutang atau liabilitas, kewajiban ditambah dengan equity atau modal ya. Itu sama saja, jadi itu persamaannya. Jadi aktiva atau aset sama dengan liabilitas atau hutang ditambah equity atau modal. Nah, sekarang kita coba jawab satu-satu ya, karena ini simulasi bagaimana mencatat penempatan akun yang tepat, apakah dia bertambah atau berkurang, baik dari sisi aktiva maupun sisi pasifanya. Nah, kasus pertama di sini tanggal 1 ya, asumsikan tanggal 1 di sini membayar sewa tempat praktik untuk bulan April ya. Ya, karena dia membayar berarti terjadi pengurangan sejumlah uang kas ya kan, sebesar 800.000. Nah, tentu sisi lain tentu berkurang modalnya kan, karena berkurang sejumlah uang untuk pembayaran sewa tempat. Berkurang modal sebesar 800.000. Jadi dicatat di sisi kas berkurang 800.000 dan di sisi modal 800.000. Abaikan saja di kasus ini karena belum ada slon awal modal, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa mengerti cara mencatat penempatan akun, apakah dia di sisi aktiva dan pasiva, apakah dia berkurang atau bertambah ya. Lanjutnya, membeli bahan habis pakai secara kredit ya, 2.100.000 ya. Jadi membeli ya berarti di sini ada keterangan kredit, berarti tidak terjadi pengeluaran uang secara tunai kan, berarti hutang dia. Nah, di sini bahan habis pakai itu sama saja kalau kita sebut perlengkapan ya. Jadi dia barang habis pakai, atau Anda tulis saja di situ barang habis pakai, perlengkapan juga boleh. Berarti perlengkapan di sisi aktiva bertambah senilai 2.100.000 ya. Kemudian di sisi pasiva dalam hal ini liabilitas atau uang bertambah 2.100.000 ya kan. Nah, selanjutnya menerima kas hasil pelunasan piutang dari pasien ya, senilai 3.150.000. Menerima kas ya, berarti terjadi ya penambahan uang tunai dalam bentuk kas ya. Jadi Anda catat di kas senilai 3.150.000, pelunasan piutang ya, berarti masih sisi aktiva. Buatkan kolom sisi piutang ya, masih di bagian aktiva ya, dimana piutang kepada pasien itu berkurang senilai 3.150.000. Nah, selanjutnya membeli film X-ray ya dan bahan habis pakai lain secara kredit 245.000. Jadi karena pembeliannya tidak secara tunai ya, mohon maaf, tapi dilakukan secara kredit, berarti tidak ada terjadi pengurangan nilai kas ya. Berarti di sisi pasiva ya, di bagian liabilitas atau hutang ya, bertambah senilai 245.000, dan di sisi aktiva itu bertambah sama tadi, perlengkapan atau bahan habis pakai senilai 245.000. Selanjutnya tanggal 9, salah satu bahan habis pakai yang dibeli tanggal 3 April itu rusak ya.
barang tersebut dikembalikan dengan persetujuan pemasok dan mengurangi utang Dr. Waris Pujo ya sebesar harga bahan habis pakai tersebut, yakni 325.000 ya kan. Ya berarti terjadi penambahan kas ya, karena Anda menerima uang pengembalian tentunya ya dari barang yang telah dibeli tersebut karena rusak ya kan. Dan di sisi lain dari bagian aktiva tersebut ya terjadi pengurangan nilai tentunya ya, pengurangan nilai bahan habis pakainya ya karena dikembalikan sebesar 325.000. Di sisi lain terjadi penambahan kas sebesar 325.000 tentunya. Dan otomatis ketika barang tersebut dikembalikan, senilai barang yang rusak tersebut ya berarti terjadi penerimaan kas 325.000. Jadi sisi aktiva dalam hal ini kas bertambah 325.000, di sisi yang sama aktiva bahan habis pakai berkurang 325.000 karena dikembalikan. Selanjutnya membayar utang pada pemasok sebesar 1.250.000. Membayar utang berarti terjadi pengeluaran uang kas atau tunai sebesar 1.250.000. Tulis di sisi aktiva kas berkurang 1.250.000 ya tentunya. Kemudian di sisi pasifa dalam hal ini liabilitas berkurang senilai 1.250.000. Selanjutnya membayar perpanjangan asuransi properti ya dengan masa perlindungan 6 bulan ya toh. Membayar berarti premi asuransi ya properti selama 6 bulan. Berarti terjadi pengurangan kas ya sebesar 370.000. Kemudian terjadi pengurangan modal ya di sisi pasipa 370.000. Selanjutnya menemukan bahwa saldo akun kas dan utang per 1 April kelebihan catat sebesar 200.000 ya. Hal ini disebabkan pembayaran sebesar 200.000 pada salah satu kreditur di bulan Maret belum dicatat, menjurnal pembayaran 200.000 pada tanggal 20 April. Nah, berarti karena ditemukan bahwa saldo akun kas itu kelebihan catat, berarti harus dikurangi. Jadi kas berkurang 200.000 satu sisi di sisi aktiva, dan di sisi pasifa dalam hal ini modal berkurang 200.000. Demikian juga untuk akun atau saldo akun hutang ya toh. Kelebihan catat berarti kasnya dikurangi sebesar 200.000 kembali ya. Kemudian hutangnya di sisi pasifa dikurangi 200.000. Nah, selanjutnya membayar tunai untuk beban analisis laboratorium. Membayar tunai ya berarti terjadi pengeluaran uang tunai, maka dicatat di sisi kas berkurang 545.000, kemudian di sisi modal berkurang 545.000. Selanjutnya tanggal 27 membayar tunai dari rekening perusahaan untuk keperluan pribadi dan pengeluaran keluarga. Berarti membayar tunai terjadi pengurangan kas secara tunai di sisi aktiva. Atau prive ini ya, transaksi prive pengambilan pribadi dikurangi di sisi kas 1.250.000, di sisi modal dikurangi juga 1.250.000. Selanjutnya tanggal 30 mencatat penerimaan kas atas honor konsultasi pasien selama bulan April sebesar kas yang diterima 1.720.000. Mencatat penerimaan kas berarti terjadi penerimaan uang tunai ya, berarti dicatatlah di sisi kas
aktiva senilai 1.720.000 bertambah. Nah, di sisi pasipa di bagian modal bertambah juga 1.720.000. Selanjutnya tanggal 30 membayar gaji resepsionis dan suster 1.725.000. Membayar gaji berarti terjadi pengurangan uang kas. Berarti di sisi aktiva kas dikurangi 1.725.000. Kemudian di sisi modal pasipa juga dikurangi 1.725.000. Tanggal 30 selanjutnya membayar berbagai beban utilitas, dalam hal ini listrik, air, telepon senilai 360.000. Disatukan saja membayar beban utilitas, ya, berarti terjadi pengurangan kas senilai 360.000 di sisi aktiva, dan di sisi pasipa dalam hal ini modal juga berkurang 360.000. Selanjutnya tanggal 30 mencatat honor konsultasi yang belum dilunasi oleh sebagian pasien selama bulan Maret. Berarti menerima uang, ya. Jadi mencatat honor konsultasi yang belum dilunasi. Dicatatlah di sisi mencatat honor konsultasi yang belum dilunasi oleh sebagian pasien, ya. Di sini tidak terjadi penerimaan uang, ya, tapi sekedar baru dicatat honor tersebut yang belum dilunasi. Berarti dicatat di sisi aktiva, dalam hal ini piutang, ya, senilai 5.145.000. Maka sisi pasipanya adalah dicatat di kolom modal, ya, sebesar 5.145.000. Selanjutnya membayar beban lain-lain, ya, sebesar 132.000. Membayar, ya, berarti terjadi pengurangan uang tunai dalam bentuk kas, ya, karena membayar sebesar sisi aktiva di kolom kas berkurang 132.000, di sisi lain modal di bagian pasipanya 132.000. Jadi demikian, ya. Nah, silakan dicari jumlah dan masing-masing baik di sisi aktiva maupun pasipa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.